Berlahan-lahan, sisik-sisik tersebut merambat ke atas. Para dayang tersentak kaget ketika menyaksikan peristiwa yang aneh itu. Kisah Putri Ular merupakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya dari Kabupaten Simalungun. Jadi sobat, pada zaman dahulu kala berdiri satu kerajaan di Kabupaten Simalungun yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Sang raja memiliki seorang putri yang memiliki kecantikan paripurna yang sudah diketahui oleh segala penjuru negeri. Hingga suatu hari, seorang raja muda dari sebuah kerajaan yang tidak jauh dari kerajaan sang raja ingin menikahi sang putri yang cantik jelita. Kemudian sobat, raja muda mengumpulkan para penasehat kerajaan dan meminta pendapat dari mereka mengenai rencananya untuk melamar sang putri. Dan ternyata sobat, para penasehat pun setuju dan keesokan harinya raja muda mengirim rombongan utusannya ke kerajaan sang putri. Setibanya di sana, mereka disambut dan dijamu dengan baik oleh sang raja. Setelah itu, salah satu utusan raja muda menyampaikan maksud kedatangan mereka, yaitu untuk meminta restu dari sang raja untuk menikahi sang putri atas nama raja muda. Dan ternyata sang raja dengan senang hati merestui pernikahan mereka karena pernikahannya dapat mewujudkan persatuan dan masyarakat yang makmur, damai, dan sejahtera. Setelah mereka menyampaikan permohonan sang raja muda, akhirnya mereka pun berpamitan untuk meninggalkan kerajaan sang raja. Sementara sang raja, dia pun menemui putrinya untuk menanyakan bagaimana lamaran dari raja muda. Dan sobat, ketika sang raja menanyakan pendapat sang putri mengenai lamaran dari raja muda, ternyata sang putri juga bersedia untuk menikahi raja muda. Karena raja muda meminta untuk mengadakan pesta secara besar-besaran, maka pernikahannya akan diadakan dalam waktu 2 bulan mendatang. Menjelang hari pernikahan tersebut, sang raja berpesan kepada sang putri untuk menjaga dirinya dengan baik agar tidak ada hal yang dapat membatalkan pernikahan mereka. Sejak itu sobat, setiap pagi sang putri selalu ditemani dayang-dayangnya ketika mandi di kolam yang berada di belakang istana. Hingga suatu hari, sang putri duduk di atas sebuah batu di tepi kolam sambil membayangkan betapa bahagianya dirinya nanti ketika ia duduk di pelaminan bersama raja muda yang tampan dan gagah. Tanpa dia sadari, angin bertiup kencang yang menyebabkan sebuah ranting kering jatuh di ujung hidungnya. Sang putri pun menyentuh hidungnya yang terluka dan ternyata tangannya penuh dengan darah. Sambil menahan rasa sakit, sang putri menyuruh dayang-dayangnya mengambilkan cermin untuknya. Betapa terkejutnya sang putri ketika melihat wajahnya di cermin.
Hidungnya yang semula mancung tiba-tiba menjadi konyol, hilang sebagian terkena ranting kering yang sangat tajam. Wajahnya menjadi tak secantik seperti semula. Ia merasa sedih dan sangat kecewa. Air matanya jatuh bercucuran keluar dari kelopak matanya. Aduh, bagaimana ini? Pernikahanku dengan Raja Muda bisa gagal. Ia pasti akan mencari putri lain yang tidak memiliki cacat. Jika aku gagal menikah dengan Raja Muda, ayah dan ibu pasti kecewa dan malu di hadapan rakyatnya. Ucap sang putri dalam hati. Sang putri jadi sangat tertekan. Pikiran-pikiran buruk terus berkecamuk di kepalanya. Hatinya semakin bingung. Ia tidak ingin membuat malu dan kecewa kedua orang tuanya. Namun, ia tidak mampu mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi selain menyesali nasibnya yang malang itu. Lalu, sobat, sang putri jadi putus asa. Sambil bercucuran air mata, ia menengadahkan kedua tangannya ke atas, lalu berdoa. Ya Tuhan, hukumlah hamba-Mu ini yang telah membuat malu dan kecewa orang tuanya. Begitu doa terucap dari sang putri, tiba-tiba petir menyambar-nyambar sebagai tanda doa sang putri didengar oleh Tuhan. Beberapa saat kemudian, sang putri mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Kakinya yang putih mulus tiba-tiba mengeluarkan sisik. Berlahan-lahan, sisik-sisik tersebut merambat ke atas. Para dayang tersentak kaget ketika menyaksikan peristiwa yang aneh itu. Ketika sisik-sisik itu mencapai dada, sang putri segera memerintahkan salah seorang dayangnya untuk memberitahu ayah dan ibunya di dalam istana. Dayang itu pun memberitahu sang raja kalau kulit Tuan Putri mengeluarkan sisik seperti ular. Mendengar itu, sang raja pun tersentak kaget. Ia pun mengajak permaisuri segera menuju ke kolam pemandian. Sesampainya di kolam, mereka sudah tidak melihat tubuh sang putri. Yang tampak hanya seekor ular besar yang bergelut di atas batu yang biasa dipakai sang putri untuk duduk. Lalu sobat, sang raja mencoba berkali-kali untuk memanggil putrinya, namun ular itu hanya bisa menggerakkan kepala dan menjulurkan lidahnya dengan tatapan mata sayu. Ia seperti hendak berbicara, namun tak satu kata pun yang terucap dari mulutnya. Beberapa saat kemudian, sobat, sang permaisuri dengan rasa cemas turut memanggil putrinya itu berkali-kali dan bertanya apa yang sedang terjadi dengannya. Sang permaisuri sudah berteriak memanggilnya, namun ular itu tetap saja tidak bisa berkata apa-apa. Dan tak lama kemudian, sobat, ular besar penjelmaan sang putri itu pergi meninggalkan mereka dan masuk ke dalam semak belukar. Sang raja dan permaisuri beserta dayang-dayang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sangat sedih dan menangis atas nasib malang yang menimpa sang putri. Jadi sobat, peristiwa penjelmaan sang putri menjadi seekor ular adalah hukuman dari Yang Kuasa atas permintaannya sendiri karena rasa putus asanya. Yang dimana ia putus asa karena telah membuat malu dan kecewa kedua orang tuanya. Ia tidak berhasil menjaga amanah ayahnya untuk selalu menjaga dirinya agar tidak terjadi sesuatu yang dapat membatalkan pernikahannya dengan raja muda yang tampan dan gagah itu. Jadi sobat, perlu kita ketahui bahwa kecantikan tidak selamanya abadi. Mendoakan diri sendiri dengan doa yang baik-baik saja. Jangan pernah berputus asa untuk membanggakan kedua orang tua.